Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Aurala Putri. Saya akan mengerjakan uji praktikum cloud computing. Yang pertama, saya buka AWS, lalu saya login menggunakan akun saya. Lalu kita buka AWS, kita masuk ke modules. Setelah itu kita buka bagian sandbox yang di bawah. Setelah itu masuk di sandbox, kita start lab, kita tunggu sampai waktunya berjalan. Sebentar. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti lab udah bisa digunakan. Lalu kita buka AWS-nya. Kita masuk ke EC2. Di sini kita akan membuat instance. Jadi kita pertama nge-launch instance terlebih dahulu. Lalu kita membuat instan dengan namanya bebas, kita bisa memilih. Saya memilih untuk memberi nama uji.cc. Lalu kita pakai Ubuntu. Setelah itu kita pilih yang T2 small untuk tipenya. Setelah itu kita buat key pair, kita kasih namanya bisa bebas asalkan dengan format .ppk. Lalu kita create key pair-nya. Setelah itu kita ke network setting. Untuk HTTPS dan HTTP kita checklist aja dua-duanya. Lalu kita edit. Di sini sesuai dengan soal kita harus menggunakan port 120, jadi kita buat security baru, kita search type-nya yang anywhere, lalu port range-nya kita ganti menjadi 120 sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Setelah itu kita langsung launch instance saja. Setelah instance sudah dibuat, kita klik IP-nya, ID-nya. Ini kita tunggu sampai dia bisa dibuka. Lalu kita cek pada security-nya. Itu port 120 sudah dibuat. Setelah itu kita copy public IP-nya. Lalu kita ke putih, kita buka putih, kita paste di putih, lalu kita buka SSH, out, dan credible, dan kita browse key pair yang udah kita buat tadi. Kita masukkan, lalu kita open, kita tunggu sampai muncul. Ini kita accept aja. Ini login as, kita ketik Ubuntu. Ubuntu itu sebagai sistem operasi yang berbasis Linux. Jika sudah muncul seperti ini, kita ketik juga sudosu. Sudosu juga untuk memberikan hak akses administratif pada pengguna tertentu. Lalu kita sudo apt update untuk memperoleh daftar paket pada perangkat Ubuntu. Itu kita tunggu. Jika sudah, sekarang kita install Docker-nya dari link untuk install Docker, karena yang pada soal error tidak bisa. Jadi kita klik kanan langsung, kita enter. Di sini
untuk menginstal Docker. Jadi kita kan pakai Docker, jadi harus diinstal terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih Y, lalu kita tunggu lagi loading. Nah, jika sudah, sekarang kita install lagi yang selection yang nomor 2 itu dia fungsinya untuk menambahkan repository Docker ke dalam sumber apt. Langsung kita klik kanan saja, lalu kita enter. Kita pilih Y biar prosesnya bisa berlanjut. Kita tunggu. Jika sudah, lalu kita ketikkan docker pull nginx. Codingan ini digunakan untuk biasanya untuk mengunduh gambar pada Docker. Yang gambarnya bernama nginx seperti itu. Ini juga membutuhkan proses yang agak lumayan lama. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk Docker image. Itu digunakan untuk menampilkan daftar Docker yang udah unduh. Setelah itu kita masuk ke Docker container, create nama kita dan name sesuai dengan soal, lalu min p 120 dan 80 .280 nginx. Itu digunakan untuk membuat sebuah kontainer Docker. Kenapa 120? Karena kita memakai port pada 120. Setelah itu kita masukkan Docker container ls. ls itu dalam pengertian list, digunakan untuk menampilkan daftar file kita yang ada di directory itu. Selanjutnya kita lanjutin ke Docker ps-a. Itu digunakan untuk menampilkan daftar semua kontainer yang pada sistem yang tadi kita udah cantumin. Setelah itu kita ke Docker container start. Itu digunakan untuk memulai kontainer yang telah kita buat sebelumnya dengan format nama yang sudah kita tulis seperti yang di atas. Jika sudah, kita enter dan akan muncul seperti yang di layar. Setelah itu kita lanjut, kita ketik Docker exec strip it bash sesuai nama kita, lalu ditambahkan bash. Itu digunakan untuk menjalankan perintah yang ada dalam kontainer yang sudah berjalan, yang tadi kita sudah menjalankannya. Selanjutnya juga kita mengetikkan usr/share/nginx/html/ itu perintah untuk menyimpan file-file HTML yang akan kita sajikan oleh server web nginx. Itu tertera is a directory, berarti filenya udah kesimpan. Selanjutnya kita langsung ke mkdir docker make directory. Itu buat directory baru dalam sebuah sistemnya. Lalu kita ke exit, keluar dari terminal atau sel yang sedang berjalan yang tadi tersebut. Jika sudah, kita langsung tuliskan nano index HTML. Kita masukkan indeks HTML pada biasa yang seperti biasa.
nano index HTML ini digunakan untuk membuka atau membuat file konfigurasi Docker Compose dengan biasanya menggunakan editor teks yang bernama Nano. Ini untuk isi dari nanti web yang akan kita buat. Saya ingin menuliskan nama saya, NIM saya, dan juga keterangan Ujicom CC. Mungkin agar mempercepat speednya saya naikkan biar tidak terlalu lama. Lalu kita Ctrl X, masuk Y dan Enter. Selanjutnya kita ketikkan docker cp. Docker cp itu digunakan untuk menyalin file. cp berarti copy yang ada di direktori kontainer docker. Jangan lupa indeks HTML dengan format nama yang sesuai dengan yang tadi kita buat. Selanjutnya kita buka IP public itu untuk melihat hasilnya, dan jangan lupa tambahkan .2 120 karena kita menggunakan port 120, dan ini hasilnya sudah muncul. Container stop nginx. Ini perintahnya untuk menghentikan kontainer yang berformat nama kita. Selanjutnya kita ketik docker minv. Perintah ini untuk menampilkan versi Docker yang sudah terpasang pada sistem kita. Lalu kita lanjut ke mkdir. Kita membuat direktori untuk yang terbaru yang pada sistem file, kan yang tadi sudah dihentikan. Selanjutnya kita pilih cd. Itu untuk cd dari nama yang ada pada mkdir yang sebelumnya kita buat. Itu bebas juga. Yang cd itu untuk mengubah direktori yang ada pada sistem file. Selanjutnya kita ketik nano docker compose.yml. Pada perintah ini digunakan untuk membuka dan membuat file konfigurasi Docker Compose dengan menggunakan editor yang bernama Nano. Nah, pada file konfigurasi ini yang kita akan pakai format Docker Compose.yml. Informasi tentang pada YML tuh dia tuh mencakup informasi tentang jaringan dan volume yang akan dibuat pada aplikasi tersebut. Nah, ini kita buka Visual Studio Code untuk memasukkan codingan tentang yang compose itu, kontainer compose. Lalu kita Ctrl X, kita Y, dan kita enter. Selanjutnya kita ketikkan nano spasi .env. Ini juga untuk membuat file directory, tapi yang codingan yang kita perlukan adalah codingan env. Codingannya juga itu sudah tertera pada Visual Studio Code.
lalu kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita masukkan ls-a list, atau ls digunakan sebagai itu daftar file directory yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk pada codingan, kita buat codingan git clone itu memakai link GitHub. Kita memakai link GitHub-nya Bang Sandy, lalu kita enter. Akan muncul seperti yang di layar. Selanjutnya kita ketik cd site strip conf / itu perintahnya digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini ke dalam direktori bernama siteconf. Selanjutnya kita ke mv siteconf, itu digunakan untuk memindahkan. mf itu berarti move. Selanjutnya kita perintahkan cd lagi untuk berpindah ke direktori induk, lalu ke rm -r siteconf. Itu digunakan untuk menghapus direktori. rm yang berarti remove. Selanjutnya kita ke docker compose app -d. Itu digunakan menjalankan aplikasi yang didefinisikan dalam file docker compose. Biasanya itu namanya tuh docker compose.yml. Ini kita menunggu installnya. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk klik cd html untuk berpindah ke direktori lagi yang bernama html. Setelah itu kita nano index.php. Ini kita memasukkan codingan yang ada di Visual Studio Code yang sudah kita simpan yang berformat PHP. Lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Nah, jika sudah, kita kembali ke link yang tadi, tapi linknya kita hapus yang bagian port 120-nya. Dan akan muncul seperti ini. Dan untuk langkah terakhir, AWS-nya kita nlab, yes, dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.